Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ikhwatal Islam, a'azzakumullah, para peserta kajian hadis yang senantiasa dirahmati Allah. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga pada sore hari ini kita dapat berkumpul kembali di ruang Zoom dalam kajian hadis. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal Islam, a'azzakumullah. Insyaallah pada hari ini kita melanjutkan kajian kita, yaitu kajian hadis kita, ya. Kita masih membahas tentang bab sabar, ya, bab tentang sabar, ya. Apabila ya dari kitab Syarah Riyadhus Shalihin, ya, disebutkan bahwa apabila seseorang itu mendapatkan musibah, cobaan, ketika dia menjalankan ketaatan kepada Allah, begitu juga ketika dia berjihad di jalan Allah atau menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, ya, maka seseorang itu akan mendapatkan ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dari dua sisi. Yang pertama adalah yaitu disebabkan dia mendapatkan pahala dari Allah karena musibah yang menimpanya, ya, karena gangguan orang lain terhadapnya ketika dia menjalankan perintah Allah diganggu, dihalang-halangi oleh orang lain, ketika dia berjihad dengan melawan musuh dia terluka dan seterusnya, atau ketika dia menyuruh kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran dia mendapatkan ujian-ujian, maka dari satu sisi dia mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sisi yang lain yaitu atas kesabarannya. Ya, ketika dia bersabar atas ujian-ujian yang menimpanya tatkala dia berjihad, tatkala dia menegakkan kalimat Allah melalui amar ma'ruf nahi mungkar, tatkala dia istiqomah di jalan Allah, menjalankan ketaatan kepada Allah, dia mendapatkan tantangan-tantangan dan ujian-ujian atau gangguan-gangguan dari manusia, maka tatkala dia bersabar ya atas gangguan-gangguan tersebut dari manusia, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepadanya. Ikhwatal Islam, azakumullah. Jadi ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya memerintahkan kepada kita untuk bersabar, ya. Bersabar atas gangguan manusia dan juga memaafkan kesalahannya orang lain. Apatah lagi kalau orang itu adalah orang baik tetapi karena kekhilafannya, kekeliruannya dia bersalah kepada kita, maka maafkanlah dia. Kecuali kalau orang itu adalah orang jahat, memang penjahat, pekerjaannya memang suka berbuat jahat, maka itu tidak serta-merta langsung kita maafkan. Karena kalau kita maafkan, jangan sampai dia mengulangi lagi kebiasaannya. Karena itu sudah menjadi tabiatnya, itu berbuat kerusakan, keonaran, gangguan kepada orang lain. Karena dia adalah orang yang jahat atau para penjahat misalnya. Tapi kalau dia pada dasarnya dia adalah orang-orang baik saja, orang-orang baik, orang-orang soleh, tapi namanya manusia, ada namanya kesalahan, kekhilafan, godaan setan, hawa nafsu, akhirnya dia berbuat salah kepada kita, maka hendaklah kita maafkanlah dia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Asy-Syura, dalam surah Asy-Syura ayat 40, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah.
Maka barang siapa yang memaafkan, ya, dan melakukan perbaikan, maka pahalanya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi eh, tatkala ada orang lain berbuat kesalahan kepada kita, ya, maka hendaklah kita maafkan dia. Apatah lagi kalau dia adalah orang-orang baik pada dasarnya. Hanya saja namanya manusia, ada namanya khilaf, ada namanya keliru, ada namanya hawa nafsu, amarah dan seterusnya. Maka maafkanlah. Ya, wah, boleh jadi dengan kita maafkan dia akan menjadi orang yang artinya dia akan tidak lagi mengganggu kita. Ya, dia tidak lagi melakukan kesalahan yang sama. Ya, maka itulah namanya perbaikan. Tapi kalau orang jahat yang sudah tabiatnya adalah penjahat, kita maafkan, boleh jadi besok-besok dia sakit lagi kita. Boleh jadi kita sakit lagi kita. Kalau kita maafkan, boleh jadi dia sakit lagi kita. Karena begitulah pekerjaannya, yaitu para penjahat misalnya, ya, ikhwatal Islam. Maka ketika itu, ya, kita tidak tepat kalau kita maafkan dia, tetapi kita harus ambil hak kita darinya. Misalnya kalau dia mengambil kita punya barang karena dia pekerja adalah pencuri, setiap hari hampir mencuri, setiap saat hampir mencuri, maka tatkala dia mencuri barang kita, maka hendaklah kita tuntut dia ke pihak berwajib dan kita laporkan kepada pihak berwajib agar orang itu mendapatkan hukuman yang setimpal. Ya, semoga dengan hukuman yang setimpal itu, apakah di penjara kah atau apakah dia denda dan seterusnya, dia akan menjadi sadar, Tapi kalau kita maafkan dan terus maafkan, dia akan semakin menjadi jadi karena dia mengatakan, oh, saya berbuat jahat, mencuri orang, mengganggu orang, menzalimi orang, tidak juga didapatkan hukuman. Ini akan semakin menjadi jadi. Jadi kita lihat sikon dan kondisinya. Ikhwatal Islam, azakumullah, yaitu terkait tentang satu firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam ayat yang lain, dalam surah Al-Baqarah ayat 153, Allah berfirman, Ista'inu bis sabri wassalah, innallaha ma'as sabirin. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, mohon pertolonganlah kalian kepada Allah melalui sabar dan salat. Sesungguhnya Allah bersama atau memberikan pertolongan kepada orang-orang yang sabar. Jadi dalam ayat ini sangat jelas sekali bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita sebagai seorang muslim untuk memohon kepada Allah dengan perantara sabar dan sholat. Ya, bukan cuma sekedar kita memohon pertolongan, meminta pertolongan kepada Allah, berdoa kepada Allah, tapi harus juga dibarengi dengan, diikutkan dengan sabar dan sholat. Oleh karena itu Nabi kita Muhammad SAW, apabila beliau menghadapi satu urusan yang pelik, yang sangat sulit untuk dipecahkan, maka beliau segera sholat. Ya, beliau segera sholat 2 rakaat. Beliau meminta pertolongan kepada Allah agar dimudahkan segala urusan yang beliau hadapi. Begitu juga kita, tatkala kita mendapatkan urusan-urusan yang pelik, urusan-urusan yang sangat sulit bagi kita, ya, untuk dipecahkan misalnya, atau yang sangat menyusahkan kita, maka segera kita sholat. Kita berwudu, sholat sunnah 2 rakaat, ya, dengan kita sholat itu, dan kita memohon kepada Allah dalam sholat kita, agar urusan yang pelik itu, urusan yang sangat sulit itu bisa Allah carikan jalan keluarnya. Ya, jadi kita padukan antara kesabaran, artinya kita berbaik sangka kepada Allah, bahwa ini ujian dari Allah, sabar dengan tidak memukul-mukul kita punya badan, tidak menyakiti, tidak menampar-nampar kita punya pipi, tidak menjambak-jambak kita punya rambut, tidak juga kita merobek-robek kita pakaian, tidak juga mengucapkan kata-kata yang dapat mendatangkan kemurkaan Allah, tetapi kita tahan lisan kita berbaik sangka, dan kita beristighfar tentunya, dan seraya mengharap pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Dengan itu insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan, kemudahan, jalan keluar bagi kita. Karena apa? Karena Allah mengatakan innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Artinya Allah Subhanahu wa taala menolong, Allah Subhanahu wa taala mendukung, ya, orang-orang yang sabar, menolong orang-orang yang sabar, memudahkan segala urusan orang yang bersabar. Kalau Allah yang memudahkan urusan kita, maka selesailah masalah yang kita hadapi.
Tetapi jika Allah meninggalkan kita, tidak memberikan bantuan ataupun pertolongan kepada kita, Allah tidak mendukung kita, maka sangat sulitlah kita untuk keluar dari masalah-masalah yang kita hadapi. Karena sekali lagi ujian datangnya dari Allah dan Allah juga yang mengangkat ujian itu. Oleh karenanya kita harus terus bersabar dan bersabar, kuatkan kesabaran dan senantiasa mengharap kepada Allah. Jangan lupa kita terus menggantungkan diri kita, harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal Islam, azakumullah, yaitu terkait ya tentang satu daripada ayat Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan bab ini, yaitu perintah untuk kita bersabar. Bersabar atas musibah yang menimpa kita, bersabar atas gangguan-gangguan orang lain yang menimpa kita dan seterusnya. Tapi ingat, bukan cuma sekedar sabar, tapi harus juga kita melaksanakan sholat, agar di dalam sholat itulah kita meminta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan-kemudahan apa yang kita hadapi. Ikhwatal Islam, azakumullah. Ya, baik. Setelah itu kita lanjutkan lagi ya ayat yang berikutnya. Ya, ikhwatal Islam, azakumullah. Ya, kemudian ayat yang berikutnya ya, ya, di sini disebutkan bahwasanya kebersamaan Allah itu innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah itu bersama dengan orang-orang yang sabar. Di sini disebutkan dalam kitab ini bahwasanya kebersamaan Allah itu ada dua. Ada kebersamaan yang bersifat umum, yaitu Allah itu bersama kepada semua hambanya tanpa terkecuali, kepada semua makhluknya tanpa terkecuali. Artinya Allah itu bersama makhluknya, semua makhluknya dimanapun makhluk itu berada. Di lautan kah, di langit kah, di bumi kah, meskipun makhluknya itu bersendirian, bersembunyi di tempat yang tersembunyi, di malam yang gelap, sekecil apapun makhluknya, dimanapun keberadaannya, meskipun di dasar lautan yang gelap gulita, Allah bersama dengan mereka. Maksudnya Allah itu memantau. Pengetahuan Allah maha mengetahui, maha mendengar, maha melihat apa yang dilakukan oleh setiap makhluknya. Tidak ada yang luput daripada pengawasan dan pengontrolan Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya kebersamaan Allah secara umum. Tapi ada juga kebersamaan Allah yang bersifat khusus. Yang dimaksud adalah pertolongan dan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya dikhususkan bagi para rasul, nabi dan rasul, dan para pengikut-pengikut rasul, yaitu para orang-orang soleh, para orang-orang mujahid, orang-orang yang para orang-orang yang mengikuti jejak para nabi dan rasul, maka mereka tentu akan mendapatkan pertolongan atau kebersamaan Allah yang bersifat khusus, yaitu pertolongan dan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebajikan. Ya, maksudnya Allah itu mendukung orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Allah itu memberikan pertolongan bantuan ya kepada orang-orang yang bertakwa dan kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Ya, ini adalah kebersamaan Allah yang bersifat khusus. Kenapa bersifat khusus? Ya, bantuan Allah karena Allah Subhanahu wa taala tentu membantu orang-orang yang bertakwa kepada Allah, orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang berbuat kebaikan, maka tentu Allah membantu mereka, memberikan dukungan, bantuan, pertolongan kepada mereka. Adapun orang-orang yang mana mereka hidup dalam kesyirikan, kekufuran, kekafiran, kemaksiatan, kemungkaran, bagaimana dia bisa mendapatkan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala? Kita lihat bagaimana kisah perjalanan hidup Nabi kita Muhammad SAW dan para sahabatnya sejak perang perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, kemudian perjanjian Hudaybiyah, penaklukan kota Mekah, kemudian perang Hunain,
kemudian perang Tabuk, itu semua dimenangkan oleh kaum muslimin secara umum, ya. Secara pada umumnya peperangan-peperangan yang Nabi hadapi itu semua dimenangkan oleh kaum muslimin bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Kenapa demikian? Padahal kalau kita lihat dalam perang Badar misalnya, jumlah kaum muslimin kurang lebih hanya 313 orang. Sedangkan orang-orang kafir Quraisy ketika itu jumlahnya 1.000 orang lebih. Tapi kenapa kemenangan di tangan kaum muslimin? Karena kaum muslimin adalah orang-orang yang mentaati Allah. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah dan Rasulnya. Orang-orang yang berbuat kebajikan. Makanya Allah SWT berikan pertolongan kepada mereka. Adapun orang-orang kafir, orang-orang yang musyrik, orang-orang yang tidak mentaati Allah dan Rasulnya, maka meskipun jumlah mereka banyak, kekuatan mereka kuat secara zohirnya, nominalnya, tapi Allah SWT berikan kekalahan kepada mereka. Ini kekuatan Islam terkait tentang penjelasan kebersamaan Allah dengan makhluknya. Jadi ada kebersamaan yang bersifat umum, itu bagi semua makhluknya, yaitu Allah mengawasi makhluknya, mengetahui, mendengar perkataan makhluknya, dan melihat dimanapun mereka berada. Yang kedua adalah kebersamaan yang bersifat khusus, yang dikhususkan hanya bagi para nabi dan rasul, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan, yaitu orang-orang soleh. Yaitu kebersamaan berupa pertolongan dan bantuan dan dukungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwatal Islam, a'azakumullah. Iya. Kemudian yang berikutnya hadirin, Allah Subhanahu wa Ta'ala ya menyebutkan lagi satu ayat, ya, wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirina, ya, was-sabirin, ya, surah Muhammad ayat 31, yang artinya kami, kata Allah, sungguh akan memberikan ujian kepada kalian, cobaan kepada kalian, sehingga kami mengetahui siapa yang berjihad di antara kalian dan siapa orang-orang yang bersabar. Ya, jadi sekali lagi bahwasanya hidup ini adalah ujian. Allah SWT pasti menguji kita, ya, di dunia ini. Tidak ada seorang pun, apalagi kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin, pasti ada namanya ujian-ujian yang menimpa kita dalam hidup ini. Jadi oleh karena itulah kita harus pahami bahwasanya ujian itu adalah datangnya dari Allah, dan tujuannya ujian itu agar Allah mengetahui siapa di antara kita yang mau berjuang, yang mau berjihad, yang mau menegakkan kalimat Allah, yang mau bersabar di dalam menjalankan perintah Allah, di dalam menjalankan sunnah-sunnah Nabi, di dalam mempertahankan agama Allah, menyebarkan agama Allah, dan membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini membutuhkan perjuangan, membutuhkan pengorbanan, dan juga membutuhkan kesabaran. Jadi sekali lagi, ya, sekali lagi ujian yang Allah SWT berikan kepada kita di dalam menegakkan agama Islam bukanlah untuk menghinakan kita, bukanlah untuk menyengsarakan kita, bukanlah untuk menyusahkan kita, tetapi adalah untuk menguji. Allah ingin tahu siapa di antara kita orang-orang yang berjihad, orang-orang yang mau bersabar, dan orang-orang yang mau menegakkan kalimat Allah dengan penuh keikhlasan. Insya Allah dengannya itu kita akan meraih, ya, pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwatal Islam, azakumullah, ya, itu terkait tentang hadis yang kami bacakan. Baik, kita berpindah lagi, ya, saya pilihkan lagi slide-nya, ya. Ya, kemudian di sini ikhwatal Islam, azakumullah, ya, ya. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat yang lain, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya, yang bunyinya, ya, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Artinya ayat sebelumnya bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, ya, pasti akan menguji kita, ya, wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin.
alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan kami pasti akan uji kalian dengan sedikit ketakutan. Ya, ketakutan terhadap musuh, ketakutan terhadap masa depan, ketakutan terhadap apa yang kita hadapi dan seterusnya. Tapi itu hanyalah sedikit saja. Tidak seluruhnya ketakutan yang kita hadapi. Ikhwatal Islam. Dan itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bisyai'in minal khaufi wal ju'. Begitu juga sedikit rasa lapar, kekurangan makanan, ya kekurangan sandang pangan, kekurangan ekonomi, ya wa naqsim minal amwal, dan kekurangan harta. Ya, barangkali kita punya pendapatan sedikit, rezeki sedikit yang kita dapatkan meskipun sudah kita banting tulang, kehidupan kita pas-pasan misalnya, itu hanyalah sedikit saja ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Wal anfus, begitu juga kematian, ya misalnya musibah yang menimpa kita, sanak keluarga kita, ya menimpa kita kematian yang tiba-tiba, penyakit wabah yang merebak dan seterusnya, itu juga sangat sedikit yang Allah berikan kepada kita. Ya, wa naqsi minal amwal wal anfusi was samarat, begitu juga buah-buahan, padi-padian yang ada di sawah, di ladang, di kebun yang kering kerontang karena paceklik, karena musim kemarau yang berkepanjangan, itu pun juga sangat sedikit. Ya, tidak lama Allah berikan ujian tersebut kepada kita. Wa basyiris sabirin. Lalu Allah mengatakan, wahai Muhammad, berikanlah gembira kepada orang-orang yang bersabar. Ya, karena dunia adalah tempatnya ujian, maka kita harus bersabar. Dan tentu ada berita gembira terkait orang-orang yang bersabar, sebagaimana Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad untuk memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Ya, siapakah orang-orang yang bersabar itu? Alladzina idza asabathum musibah. Yaitu apabila mereka ditimpa musibah, ya, ditimpa ujian, bala, bencana dan seterusnya, kematian, penyakit dan seterusnya, dia mengatakan qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka mereka mengatakan sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin harus yakin seyakin-yakinnya bahwasanya diri kita, harta kita, keluarga kita, jabatan kita itu adalah milik Allah. Allah hanya titipkan amanah ini kepada kita untuk kita jalankan dan kita jaga sebaik-baiknya. Tapi jika Allah mengambil, maka itu hak Allah karena itu milik Allah Subhanahu wa taala. Itu hanya Allah titipkan, pinjamkan kepada kita. Oleh karena ikhwat Islam, janganlah kita terlalu larut dalam kesedihan tatkala Allah mengambil titipan yang Allah titipkan kepada kita. Jamaah sekalian, wa inna ilaihi rajiun, sesungguhnya kita akan kembali kepada Allah, kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita telah lakukan selama di dunia ini. Ikhwatal Islam, jazakallah. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah. Maka orang-orang yang bersabar inilah yang menjaga mulutnya, yang menjaga sikapnya ketika ada musibah menimpanya, yang berbaik sangka kepada Allah, yang menyerahkan, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menyatakan bahwasanya dirinya adalah milik Allah dan Allah yang berhak mengambil kapan saja, di mana saja dan bagaimana saja. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah. Maka mereka adalah orang-orang yang mendapatkan pujian dari Allah dan rahmat dari Allah, ya. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tiga, ya. Jadi tiga janji Allah bagi orang-orang yang bersabar, yaitu ulaika alaihim salawatu min rabbihim rahmah, yaitu mereka mendapatkan pujian dari Allah di hadapan para malaikatnya dan mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk di dunia ini hingga di hari akhirat dia akan meniti jalan yang lurus, jalan yang selamat sampai di surga Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal Islam, azakumullah, yaitu terkait tentang hadis yang kami bacakan tadi, ayat yang kami bacakan tadi. Ya, kemudian yang terakhir, saya bukakan lagi slide-nya di sini. Ya, yang slide yang terakhir. Ya, ikhwatal Islam, azakumullah. Ya. Ya, ini ikhwatal Islam, azakumullah.
Oh ya, maaf. Ini sudah ayat yang terakhir tadi yang kami bacakan, ya, yaitu ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ya. Jadi orang-orang yang bersabar adalah orang-orang yang akan mendapatkan pujian yang begitu banyak dari Allah di hadapan para malaikat. Allah memuji kita. Yang kedua, Allah memberikan rahmat kasih sayangnya kepada kita, yaitu Allah mudahkan langkah-langkah kita diberikan topik untuk masuk ke dalam surga. Faulaika humul muhtadun, dan kita dicap sebagai oleh Allah sebagai orang-orang yang mendapatkan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Petunjuk di dunia ini kita mengenal mana yang hak dan mana yang batil, yang di akhirat kelak kita akan diterangi jalan kita untuk dimudahkan menghadapi kehidupan akhirat, kemudian kita dimudahkan untuk melewati jembatan sirat, lalu kita dimudahkan untuk masuk ke dalam surga dengan selamat atas apa kesabaran yang kita sudah lakukan selama hidup di dunia ini dalam menjalankan perintah Allah atau meninggalkan larangan Allah atau musibah-musibah yang menimpa kita. Kita bersabar, kita kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah beberapa ayat yang kami bacakan terkait tentang perintah bersabar, pujian bersabar, dan ganjaran bagi orang-orang yang bersabar. Demikianlah ikhwatul Islam azakumullah. Sebelum kami tutup, kami buka sesi tanya jawab. Yang mau bertanya dipersilahkan. Ada yang bertanya bisa langsung atau lewat room chat. Baik, kalau tidak ada, mudah-mudahan bisa dipahami semua dan bisa diamalkan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bersabar, bersabar di dalam menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya, bersabar dari meninggalkan, bersabar untuk meninggalkan larangan Allah dan larangan Rasul-Nya, dan ketiga bersabar terhadap musibah-musibah atau bencana-bencana yang menimpa kita. Insya Allah kita akan mendapatkan rahmat, pujian, dan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Yang benar datang dari Allah saja, yang khilaf yang salah dari kami. Kami mohon ampun kepada Allah dan kami mohon maaf pada para peserta sekalian. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada para peserta yang sudah hadir pada kajian hadis kita pada sore hari ini. Sebelumnya kami ingatkan, insya Allah kajian Tazkiyatun Nufus ini insya Allah kita mulai kurang lebih jam 5 ya. Mestinya Tazkiyatun Nufus tadi pagi ya jam 10, karena kami ada kegiatan yang mendesak, maka kami pindahkan sebentar sekitar jam 5 insya Allah. Kami akan kirimkan linknya lagi. Silakan yang punya kesempatan kita bergabung lagi di ruang Zoom dalam kajian Tazkiyatun Nufus atau penyucian jiwa. Demikianlah, mohon maaf atas segala kekurangannya. Kami akhiri kajian ini dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.